Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Rika. Kali ini aku ingin mencoba membuat sesuatu yang baru yang sebelumnya belum pernah aku lakukan. Mungkin istilahnya podcast begitu ya. Aku sebenarnya juga kurang begitu paham ya, karena ini perdana aku mencoba membuat podcast ala-ala aku. Kalau kalian mau dengar ya silakan, kalaupun mau dilewati ya udah nggak apa-apa, karena ini beneran cuman sekedar ingin memberikan atau membagikan pengalaman hidup gitu ya. Nah, kalau misal ditanyain kenapa mau mencoba membuat podcast, ya melihat-lihat podcast di YouTube itu kayaknya menarik, dan aku tuh pengen juga mencoba untuk nge-share sesuatu yang pernah aku rasakan. Siapa tahu bisa jadi pengalaman pembelajaran bagi yang lainnya. Nah, mungkin di podcast kali ini, yang pertama kali ini, nggak bakalan aku edit atau nggak bakalan aku skip gitu, apa adanya aja. Kalaupun panjang ya panjang, kalaupun pendek ya pendek gitu, karena bukan bidang aku sebenarnya buat podcast kayak gini. Tapi aku pengen mencoba aja sesuatu yang belum pernah aku lakukan, selama itu masih dalam konteks yang positif. Mungkin untuk pembahasan di podcast yang pertama kali ini, kalian pernah nggak sih merasa galau gitu istilahnya, nggak tahu mau melakukan ini salah, mau ngelakuin yang itu salah, rasanya ya memang lagi bingung aja gitu, mau ngelakuin apapun rasanya tuh bad mood gitu. Sebenarnya kalau kalian mendefinisikan galau itu seperti apa? Kalau aku sendiri, aku mendefinisikan galau itu ya kayak ketika apa yang kita harapkan dengan apa yang terjadi nggak sebanding gitu, nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, galau itu sendiri yang aku rasain sebenarnya udah seringnya. Ya namanya hidup, kalau kita nggak ada masalah ya mungkin kita nggak bakalan galau gitu kan. Dan dari kegalauan itulah yang membuat kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih dewasa gitu. Dan dari kegalauan, dari masalah yang terjadi dalam hidup itu, kita belajar menjadi pribadi yang lebih sabar, yang lebih mandiri, lebih kreatif bagaimana dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Kenapa aku katakan ya galau itu lebih berkaitan dengan masalah? Ya kalau menurut aku pribadi ya, kalau menurut aku dari masalah yang terjadi dalam hidup itulah yang membuat kita menjadi galau gitu, yang menjadikan beban pikiran, yang membuat kita berpikir gimana ya mau ngomongnya, tapi aku rasa kalian bakal paham sendiri gitu. Kalau untuk mau menyusun kata-kata ya aku bilang tadi di podcast yang pertama kali ini yang aku coba, ini memang benar-benar aku buat senatural, kayak gimana istilahnya ya berjalan ngalir gitu aja, nggak diedit-edit, nggak di skip-skip. Nah, kalau galau itu sendiri sebenarnya dalam hidup aku pribadi ya memang udah dari kecil atau udah dari remaja ya pastilah pernah merasakan namanya galau, namanya dihadapkan sama masalah. Ya mungkin beda cara pandangnya aja untuk menyelesaikan. Kalau misal kemarin pas waktu masih kecil, masih sekolah, kayak masih SMP atau masih SMA, ya tentunya mungkin dihadapkan dengan masalah seputar pertemanan gitu yang gak sesuai dengan keinginan kita. Terus ya galau itu mungkin kalau anak-anak sekarang diidentikan dengan yang namanya hubungan percintaan. Nah, sebenarnya kalau aku sendiri sih ya pasti pernah merasakannya seperti itu dalam masalah percintaan lah istilahnya ya, percintaan cinta-cinta monyet ala anak-anak yang dulu-dulunya.
kalau di umur yang sekarang, nah mungkin enggak itu lagi yang aku utamain, karena masih banyak hal lain yang harus aku pikirkan yang kadang ya bisa membuat galau juga. Kayak contohnya misal kalau pekerjaan yang kita harapkan bisa kita dapatkan, kita melamar pekerjaan tapi kita ditolak di tempat kita melamar pekerjaan itu ya bisa membuat galau juga gitu kalau di umur yang segini. Tapi kalau misal untuk sharing pengalaman pribadi seputar galau masalah hubungan percintaan, nanti mungkin akan dibahas di podcast selanjutnya. Ya mungkin bakalan ada podcast selanjutnya kalau memang kalian suka dengerinnya. Tapi kalau enggak ya begitulah, kita lihat aja nanti. Cuman kalau di podcast yang pertama kali ini aku bahas galau itu ya secara umum, enggak fokus ke satu masalah, misal galau dalam percintaan atau galau dalam pekerjaan, yang enggak begitu. Aku buat secara umum. Yang namanya hidup, kalau kita enggak ada galau itu kayaknya enggak mungkin ya. Selama hidup itu pasti ada yang berkaitan dengan kegalauan. Cuman mungkin tergantung dari sisi pandang kita masing-masing aja mau mendefinisikan kegalauan itu sebagai sesuatu yang harus kita atasi, yang bisa menjadikan diri kita mandiri, atau malah menjadi membuat kita putus asa. Kalau dibicarakan masalah galau itu sebenarnya banyak. Ketika kita berbeda pendapat dengan orang tua, atau ketika kita punya masalah dalam pekerjaan, punya masalah pertemanan, masalah belajar dan sebagainya, aku rasa itu bisa membuat seseorang menjadi galau. Karena aku sendiri pernah mengalaminya gitu. Ketika misal aku udah berusaha tapi yang aku dapat malah enggak sebanding, atau mungkin ekspektasi aku aja yang enggak sebanding gitu dengan apa yang aku usahain. Tapi mungkin balik lagi ya, usaha aku masih kurang gitu. Cuman kan kalau misalnya kita lagi di posisi itu, pasti kita ngerasainnya ya aku udah berusaha kok malah segini hasilnya gitu. Tapi kalau udah lama kelamaan pikiran itu udah balik rasional gitu, kita udah bisa lebih berpikir jernih lagi. Ya mungkin usaha aku yang memang masih kurang gitu. Kalau misal di masalah kayak percintaan ya, kalau kayak di masalah percintaan ya mungkin kalau kita gagal sama satu orang, atau kita disakitin sama satu orang, atau kita nyakitin orang lain, ya itu kan bisa jadi pengalaman dalam hidup kita gitu. Tapi nanti bakal lebih spesifik kita bahas di podcast lainnya aja gitu. Kalau masalah galau di bidang pekerjaan, ya pasti di setiap pekerjaan itu bakalan ada yang namanya masalah. Nah, dari masalah-masalah itu yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih kreatif. Kalau menurut aku sih begitu. Karena ya pengalaman aku dari baik itu masalah kegalauan dikarenakan hubungan pribadi atau hubungan sosial dengan orang lain gitu, atau kecewa dengan diri sendiri, kecewa dengan orang lain. Nah, itu tuh sebenarnya terjadi ya karena mungkin kita, kalau menurut aku ya, aku pribadi itu tuh bakalan jadi kegalauan karena ya aku nanggepinnya mungkin terlalu berlebihan gitu kan. Gini istilahnya, kalau kayak bisa kita sedih karena suatu masalah, ya itu wajar, namanya dalam hidup nggak mungkin nggak ada masalah. Kalau bisa kita pengennya kita nggak disakitin sama orang lain, ya kita mikir lagi seharusnya kalau kita menuntut sesempurna itu perlakuan orang lain ke kita, kira-kira kita bisa nggak memperlakukan orang lain dengan sempurna. Ya balik lagi ke introspeksi diri sih kalau cara aku untuk menghilangkan kegalauan itu. Nah, terus dari kegalauan yang aku alami itu, ya aku rasa aku menjadi pribadi yang lebih, ya menurut aku lebih bisa, lebih kuat dalam menjalani kehidupan gitu, lebih tegar, lebih sabar,
lebih ya punya pemikiran yang lebih kreatif lagi. Tapi intinya yang terpenting sih kalau menurut aku, kalau kita galau ya udah kita kasih waktu bagi otak kita, hati kita buat tenang dulu. Karena segala sesuatu yang kita ambil keputusannya saat kita lagi mumet itu tuh biasanya nanti akan ada penyesalan itu di akhirnya. Kayak misal dalam masalah pertemanan, kalau kita tersinggung sama teman atau kita udah kesal kali sama teman gitu, ya mungkin di waktu yang bersamaan kita pengen langsung aja kan ngelabrak si kawan kita gitu. Tapi ya balik lagi, kalau kita labrak kayak gitu emang bakal menyelesaikan masalah, bukannya malah menambah, memperkeruh masalah itu gitu. Air itu udah kayak udah tercampur, udah tercemar, nah kita aduk-adukan lagi bukannya malah makin keruh gitu sih kalau menurut aku. Jadi mau masalah yang kayak gimana pun, mau kegalauan yang disebabkan oleh apapun, ya mungkin kasih waktu bagi diri kalian, otak kalian, hati kalian untuk tenang dulu, untuk bisa berpikir lebih jernih, lebih rasional lagi. Jangan malah kebawa emosi kalian saat itu. Selain nenangin diri, mungkin yang aku lakukan kalau aku udah tenang, kayak misal kegalauan aku dikarenakan hubungan sosial dengan orang lain, ya aku kalau udah tenang aku coba ngomong baik-baik dengan seseorang yang membuat aku galau tadi. Nah kalau misal dia nanggepinnya baik, ya alhamdulillah. Kalau misal ditanggepin ya nggak sesuai dengan yang aku inginkan, ya udah cukup tahu gitu kan. Yang ngizin hati kita untuk sakit itu ya diri kita sendiri. Kalau misalnya kita nggak ngizinin diri kita disakitin sama mereka, ya mereka bisa apa gitu. Terus kalau kayak kalau aku nggak bisa mendam sendiri dan aku nggak berani ngomong sama orang itu, aku lebih ke sahabat-sahabat aku gitu, atau orang terdekat aku, buat aku ceritain masalah-masalah yang aku alami, kegalauan apa yang buat aku sampai mumet, sampai nggak tahu mau ngapain lagi kayak gitu tuh aku ceritain. Kalau udah diceritakan ya meskipun mungkin saran dari mereka, solusi dari mereka itu nggak ngebantu sepenuhnya, setidaknya itu tuh udah ngasih udah buat motivasi diri aku sendiri aja kayak gitu. Masih ada orang yang peduli, yang mau dengerin cerita aku. Ya masih ada orang yang mau menerima diri aku gitu. Nggak harus nih orang yang kita pengen itu yang nerima, kan orang lain juga bisa nerima kita kayak gitu. Nah sebenarnya ini enggak poin per poin ya, kayak enggak urut gitu apa yang aku ingat aja, karena memang enggak aku susun secara rinci gitu, karena memang yang ya memang aku biarin ngalir apa adanya gitu. Biasanya kalau aku lagi galau yang enggak tahu mau ngapain, rasanya mau gini salah mau gitu salah, aku berdoa sih. Karena ya aku rasa yang mendatangkan kayak misalnya dalam hidup kita, yang bisa buat nenangin diri kita ya Tuhan kita gitu. Kalau aku berdoa. Nggak tahu kalau kalian mau lakukan ya bagus, karena ya kalau kita udah berdoa atau kita ngaji lah ya, kalau yang orang Islam, rasanya kalau aku pribadi aku ngerasain lebih tenang gitu sih. Dan mungkin inti dari kegalauan yang kita alami itu ya, kegalauan itu bisa membuat kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi kalau kita menyikapinya dengan tepat. Mungkin segitu aja episode kegalauan di podcast yang pertama ini. Tapi nanti kalau misalnya ada yang terlintas di pikiran aku tentang apa yang aku alami di saat aku galau, cara yang aku lakukan untuk mengatasi kegalauan aku, mungkin bakalan aku share lagi ke kalian. Ya segitu podcast pertama kali ini, semoga bisa menjadi pengalaman dalam hidup. Kayak bukan pengalaman sih, semoga menjadi pembelajaran bagi kalian gitu, biar kalian
kalau dihadapi kegalauan ya tahu mau ngapain gitu. Kalau kalian suka silahkan di like, atau mungkin kalau misalnya ada teman kalian yang galau, kalian share biar bisa nenangin dia. Ya semoga podcast kali ini aku buat gak sia-sia, bermanfaat buat kalian semua yang dengerin. Dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya ya, karena ya aku juga manusia biasa. Dan jangan lupa di subscribe biar aku makin semangat gitu buat podcast ataupun video-video yang berikutnya, karena aku suka aja gitu bagiin sesuatu yang aku rasa itu tuh bisa bermanfaat untuk orang lainnya. Semoga memang benar-benar bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misal ada mau request lagi silahkan di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih.